Sobat Jolin, selamat datang di program baru aku, Chit Chat with Linda. Di program baruku ini, aku akan ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita akan sharing macam-macam informasi, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa memberkati kalian tentunya. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, are you ready? Let's begin! Diki Chandra Jaya, apa kabar bro? Halo, ya, baik-baik. Apa kabar, Jay? Selama ya, nggak ketemu ya. Iya, udah Oh, lama. terakhir kayaknya pas kamu merit toh, 2 tahun lalu ya kayaknya Iya, ya. 2 tahun, betul. Ya 2 tahun toh? lalu merit. Makanya sampai sekarang nggak pernah ketemu, baru ketemu online sekarang ini. Thank you ya Dik ya buat waktunya mau Thank you. ngobrol-ngobrol di Chit Chat with Linda. Sama-sama. Oke, Dik. Sebelumnya supaya Sobat Jolin pengen tahu toh tentang kamu lebih dalam, kamu kenalan dulu deh, biar mereka tahu sedikit lah tentang kamu. Halo teman-teman, nama saya Diki, umur 30 tahun. Nah, kebetulan saya sama Celinda itu saudara, ya kan, masih ingat dulu pada saat saya masih kecil, ya kan, sering ke rumahnya Celinda, ya kan, main-main. Nah, jadi saya sih orang biasa sih, saya orang biasa, saya pengen setiap hari sih belajar, masih belajar. Nah, kebetulan saya ini bergerak di bidang properti, bekerja di bidang properti, yaitu property consultant, yaitu di Real Estate Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang properti atau jual atau beli, yaitu kerjaan saya. Jadi sebagai kayak broker properti gitu loh, Jay. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, ini pertanyaan sebenarnya aku dari dulu tuh pengen tanya, Dik ya toh. Kenapa kamu kok pilih properti? Nah, jadi ingat-ingat saya masih umur 23 tahun pada saat itu. Sekarang saya umur 30 tahun, ya kan? Jadi kurang lebih saya masuk di properti itu 7 tahun. Nah, kebetulan saya ini anak muda, ya kan, masih muda lah ya sama-sama. Ini sekarang masih muda kok. Kepingin sekali sukses pada umur 23 pada saat pertama kali saya masuk di join di bisnis properti. Nah, pengen sekali sukses. Pada saat itu saya mikir, kerjaan apa ya yang gak ada modal, cuman dapat duit lumayan. Nah, saya macam-macam, saya ini dari dulu seneng dagangan, jadi kayak berdagang itu dari SMA itu saya jualan apapun saya jual gitu. Nah, kepingin sukses lah. Namanya muda punya ambisi ya. Nah, kebetulan saya bingung kerja apa yang nggak ada modal ya, tapi dapatnya banyak. Nah, singkat cerita sih saya iseng sih pada saat itu saya naik sepeda motor, saya masih ingat ada plang pada saat itu, plang properti. Ya saya coba aja join pada saat itu. Setelah saya join, saya berpikiran satu hal, kerjaan apa yang tanpa modal buat orang tambah bisa sukses. Nah, singkat cerita sih saya punya gambaran cuma satu kuncinya. Orang kaya tambah kaya gara-gara properti. Jadi otomatis. Kok tahu di kamu waktu itu kok bisa punya gambaran, maksudnya orang kaya tambah kaya karena properti itu loh. Jadi kebetulan saya lihat buku, ya kan, kerjaan paling enak itu macam-macam. Jadi ada sing properti, ya kan, ada yang jualan bahan sembako atau segala macam, tapi salah satunya itu pasti properti. Oke. Nah, jadi saya beranggapan, waduh, iya ya, sekarang harga properti aja pada saat saya pertama kali 23 itu pertama kali join di bisnis properti, harga rumah sudah 1M, 2M, ya kan. Pada saat itu saya melihat duit yang namanya 1 miliar itu, kayak duit itu kayak benar-benar besar gitu loh. Jadi menurut saya gudang uang itu ada di properti, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita pada saat umur 23 tahun ini saya fokus saja, saya punya satu mindset, yaitu kerjaan apa
yang bisa orang-orang itu bisa tambah besar, tambah kaya. Nah, itu dari properti. Jadi orang beli properti, otomatis investasi properti, tambah lama tambah pasti akan naik terus. Jadi saya beranggapan satu hal, orang kaya tambah kaya gara-gara properti. Jadi ya fokus aja di sana. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa kalau saya bisa fokus di bidang ini, C, selama kurang lebih 7 tahun. Oh, gitu. Aku inget, Dik, waktu itu ya, aku seiling. Waktu itu kan aku pernah nawarin kamu waktu itu. Aku nawarin kamu waktu itu kan aku baru join dengan MLM ya. Waktu itu kan lagi booming-boomingnya MLM. Aku nawarin kamu, Dik, join sama aku, gitu toh. Nah, kamu tuh nolak, gak mau, C. Aku mau deh properti, gitu loh. Nah, menurut tuh kalau waktu zaman itu kan properti kan nggak se-booming sekarang gitu ya. Ya. Betul toh? Betul. Jadi ya sebenarnya sih dari dulu properti itu sudah boom, ya kan. Tapi sekarang ya sama aja sih. Maksudnya frekuensi dari tahun 90 sampai sekarang kebanyakan orang-orang itu ya main di properti, cuman nggak se-boom kayak sekarang mungkin ya. Nah, cuma satu hal yang saya dapatkan pada saat dulu, kenapa kok saya fokus sekali di bidang properti? Ya satu hal, saya pengen sekali, ya pertama pasti berdoa lah. Tiba-tiba saya dibukakan, oh ya kamu kerja di bidang properti ya kan? Ya, yang penting fokus dari hal yang paling kecil dulu, ya kan? Jadi intinya saya belajar bagaimana properti, pergerakan properti, jual beli properti, cara menjualkan, cara beli properti itu kayak gimana. Ya singkat cerita dari tahun ke tahun di bisnis saya percaya satu hal, kalau Anda fokus di bidang satu bidang selama satu tahun mungkin Anda pembelajaran, 2 tahun Anda sudah lumayan bisa untuk mengetahui satu bidang, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 6 tahun Anda sudah profesional di bidangnya. Nah, sampai sekarang sih saya masih belajar, saya percaya sampai kapanpun properti ini akan berdampak luar biasa. Kita bisa membantu orang juga pada saat dia butuh duit, ya kan, otomatis kan jual aset. Atau enggak, kita juga bisa bantu, kalau misalkan orang itu butuh properti, ya kita bisa bantu untuk men-sharekan, untuk menawarkan bagaimana properti yang bagus. Nah, jadi ya intinya belajar terus. Untuk menjadi profesional harus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ya kurang lebih seperti itu, Ci. Nah, terus sekarang itu titik balik sih saya percaya. Dan meskipun ditawari pekerjaan A sampai Z, saya cuma satu bidang, yaitu properti. Itu aja. Loyal ya berarti kamu ya, Dik ya? Luar biasa. Loyal, jadi kayak berdarah daging gitu dalam hati. Berarti kalau orang itu kalau loyal tuh kayaknya bisa sukses ya, asal ya memang ditelateni gitu ya. Betul. Jadi mesti fokus deh. Nah, titik balikmu tuh gimana, Dik? Maksudnya kan kamu kan sudah kerja dari 23 tahun toh. Nah, titik balik apa yang bikin kamu tuh tambah semangat gitu? Oh, aku pasti bisa ini, sukses ini di sini. Jadi intinya satu sih. Jadi semua pekerjaan ya pasti akan menghasilkan sesuatu. Saya percaya satu hal itu. Nah, tapi uniknya di bisnis ini, kita bisa bantu orang, C. Dalam artian, ya mungkin pada saat itu saya diberkati gitu ya. Saya diberkati kayak, ya Tuhan itu baik, kasih saya berkat, mungkin saya diberikan, closing gitu ya, pada saat dulu pertama kali saya join ya kan. Nah, setelah itu saya berpikiran, kerjaan apa yang kita bisa bantu untuk orang lain itu bisa sukses. Kita bisa bantu orang lain itu bisa sukses. Jadi contoh ada nih tim marketing kita. Nah itu kebetulan dari keluarga yang dia sebatang kara gitu ya. Terus mamanya itu sakit. Jadi dia itu join di bisnis ini tanpa modal, nggak punya uang ya kan sama sekali. Dia join, ya kita bantu sampai akhirnya dia bisa lumayan. Penghasilannya seberkali-kali lipat. Jadi sebelumnya itu dia dikeluarkan dari perusahaannya karena dia ikut orang kapan hari itu. Terus akhirnya join di bisnis properti. Singkat cerita kita bimbing habis-habisan, ya kan kita coaching habis-habisan. Pada saat itu dia mulai dari benar-benar dari nol. Bahkan dia sempat jual mobilnya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.
Nah, kita bantu, kita support, kita kasih semangat, kita kasih tahu cara game plan-nya kayak gimana, untuk di bisnis properti kayak gimana, cara prospek orang, cara dealing apa segala macam. Nah, sehingga dia bisa move on dari yang nggak bisa membiayai, akhirnya bisa membiayai kehidupannya dan bahkan berlebih. Nah, dari sana dia sekarang ini sudah lumayan cukup bagus, progresnya kurang lebih ya sudah 2-3 tahun, dia bisa punya rumah sendiri, dia bisa punya mobil sendiri, sudah punya tabungan lumayan, ya kan, dari bisnis ini, dan bisa breakthrough lah, otomatis lah, bisa memberkati banyak orang. Nah, dari sana itu kebahagiaannya nggak bisa dibeli dengan uang sih. Jadi intinya, di bisnis ini kita juga bisa bantu anak-anak yang lain bisa sukses. Nah, itu sih benar-benar kayak syaratnya apa? Syaratnya orang itu bisa sukses itu apa yang supaya kamu tuh mau bantu gitu, Dik? Sebenarnya semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk sukses. Saya percaya satu hal. Ya, meskipun saya pun ya dari ya orang biasa-biasa, saya pun ya benar-benar Cici tahu sendiri ya kan latar belakang saya kayak gimana, ya kan. Semua orang saya yakin mempunyai hak yang untuk sukses. Yang pertama ya pasti doa kepada Tuhan, ya kan. Yang kedua, dia mempunyai impian yang harus dia capai. Impian apa? Impian yang harus capai, misalkan contoh Anda punya keluarga nih, ya kan? Impian itu nggak boleh egois sih. Jadi impian itu untuk membahagiakan orang lain. Mungkin kalau Anda punya suami atau punya istri atau punya keluarga, punya papa mama, ya Anda harus bahagiakan mereka. Anda harus bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Nah, yang kedua, impian itu harus jelas. Impian harus jelas. Yang kita harus capai itu kayak gimana? Ya, sekarang ini saya ini men-set diri sendiri, harus ada set. Setiap tahunnya itu mesti harus ada target. Impiannya itu harus apa yang harus dicapai setiap tahun. Jadi kadang-kadang orang itu nggak berani bermimpi. Karena apa? Karena dia nggak punya, aduh iya ya, kalau bisa tercapai. Kalau nggak bisa tercapai kayak gimana? Nah, kita nggak boleh. Semua orang mempunyai hak yang sama karena Tuhan itu sayang dengan anaknya, dan anaknya itu punya kesempatan yang sama. Kalau orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Jadi yang kedua, kita harus punya set impian kita. Yang ketiga, kita harus punya namanya komitmen. Komitmen setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Kadang-kadang orang punya impian, tapi mereka nggak mengerjakan. Itu sama dengan Anda punya mimpi, tapi nggak punya inisiatif untuk bekerja. Itu sama dengan cuma mimpi. Nah, kalau kita sudah punya mimpi dan kita kerjakan secara konsisten setiap hari, agenda Anda, jadwal Anda, kita lakukan setiap hari, orang itu pasti akan sukses. Bikin kita kerja setengah mati sampai Tuhan itu merasa, waduh, anaknya ini, anakku ini, kayak kasihan, ya, anakku ini mesti harus disukseskan karena kerja kerasnya luar biasa. Nah, sekarang kita jadi papa yang baik, kita lihat punya anak yang setiap hari dia kerja keras, otomatis kan kita ingin buat anak itu bisa sukses. Setuju ya? Setuju. Jadi kita harus punya komitmen dan kerja keras otomatis. Ini pasti akan dapat. Jadi yang penting itu apa ya? Sikap. Yang penting sikap, yang penting karakter. Jadi kalau karakter kita sudah bagus, kita sudah dipercaya sama Tuhan satu hal, kita benar-benar harus bertanggung jawab akan hal itu, dan benar-benar kita harus bekerja keras. Saya percaya semua orang pasti bisa sukses, semua orang mempunyai hak yang sama, tapi tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa benar-benar ngotot atau benar-benar serius akan impian itu. Lebih seperti itu. Betul, Dik. Setuju. Ya. Nah, terus sekarang itu, Dik, kan nggak gampang ya pasti ya untuk kayak masnya coaching anak-anak muda gitu kan. Pasti kan banyak toh anak-anak mudanya, nggak mungkin cuma satu kamu coaching, dua kan nggak mungkin toh. Pasti kan banyak anak-anak muda yang kamu coaching toh hari-hari ini toh di kantor kan. Ya. Nah, itu gimana caranya? Maksudnya memanage mereka itu sesusah apa gitu loh. Memang nggak gampang, apalagi sumber daya manusia. Otomatis orang-orang mempunyai tujuannya sendiri ya kan, otomatis punya visi. Cuma satu hal yang mungkin saya ingatkan ke teman-teman tim, yang selalu saya pegang prinsip, kalau ini sebenarnya bisnisnya ada bisnis Anda sendiri. Ini adalah bisnis properti, bagaimana Anda itu
tergantung, kalau sukses ya tergantung diri kalian sendiri, ya kan? Nah, yang pasti kita sebagai coaching, kita mempersiapkan, sebagai coach kita mempersiapkan bagaimana mereka, kita punya sistem nih, sistem A, itu kayak misalkan contoh kita punya sistem di DB ini macam-macam, jadi ada sistem kayak bagaimana kalian itu bisa dari step ke step, dari A sampai Z. Bagaimana dari orang yang nggak bisa apa-apa, kita ajari training setiap minggu. Kita training setiap hari, kita ketemuan gitu ya. Untuk bagaimana mereka bisa melewati masa-masa, contoh prospek kayak gimana, telepon kayak gimana, ataupun dealing kayak gimana, kita kasih satu step by step. Untuk mereka itu kayak ada langkahnya. Jadi kita itu sudah kasih jalan. Tergantung mereka mau jalan atau enggak. Cuman kita sebagai coach atau sebagai leader, kita cuma mengingatkan impian mereka itu apa. Karena otomatis saya percaya kalau mereka punya impian atau mereka mau mengejar kesuksesan, saya percaya mereka pasti bisa. Jadi kita cuma mengingatkan aja. Jadi kita juga buatkan sistem macam-macam, sistem A, B, C, D, E, F. Nanti mereka tinggal jalani aja, otomatis bisa sukses. Kenapa? Karena kita menjalani dulunya. Kita berarti menjalani. Ada kayak coaching one-on-one-nya gitu ya? Atau nggak ada? Semua di satu kepala gitu? Nah, jadi kita sudah ada sistemnya, ada manajer, terus ada marketing, juga ada coaching-coaching yang dari luar juga yang kita bisa bantu untuk bagaimana mereka menjalani aktivitas setiap hari kegiatannya setiap hari kayak gimana. Jadi satu-satu kita sudah persiapkan, kayak sekolah lah kurang lebih. Nah, ini nih, sekarang tadi kan di awal pembukaan kan kamu kan ngomong kan kamu adalah pendiri DB Ray ya, kalau nggak salah ya, betul ya? Ya. Nah, DB itu singkatannya apa sih, DB itu? DB. DB, jadi DB itu singkatannya itu adalah Dream Big. Dream Big. Dream Big, yes. Jadi pertama-tama itu dari kamu sendiri. Maksudnya yang pilih nama itu dari kamu sendiri gitu ya? Kita berdua, kita foundernya 2 orang, saya dengan teman saya. Jadi kita memikirkan dulu memang kenapa kok namanya Dream Big? Ya. Karena kita itu dulu memang benar-benar dari nol sih. Jadi benar-benar bagaimana kita dari nol bisa jadi dream kita bisa lumayan kecapai ya kan. Dan otomatis kita pengen membuat orang yang from zero to hero. From zero yang nggak bisa apa-apa tentang properti, kita akan bangun mereka untuk menjadi hero dalam properti. Jadi menjadi profesional dalam properti. Nah itu mengapa kok kita namanya Dream Big? Karena kita memang benar-benar kepingin dream itu akan kecapai, dan DB Real Estate Indonesia itu akan benar-benar menjadi salah satu broker properti yang benar-benar the best nantinya, pengennya, tujuan kita, pengen benar-benar masuk di seluruh Indonesia nantinya. Sudah berapa tahun di DB itu sekarang? Kita masih baru, kita masih 2 tahun, Cing, untuk Dream DB. Nah, baru 2 tahun, anggapannya masih bayi lah. Nggak apa-apa lah, kan namanya kan semua. Mimpi memang kita percaya suatu saat kita akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Dik. Kan saat ini tuh kan banyak ya toh broker-broker properti ya di mana-mana toh, apalagi di Surabaya ya, base-nya kan. Nah, kelebihannya DB dibandingkan dengan yang lain tuh apa sih? Jadi DB ini kita memang kebanyakan anak muda ya kan, kita punya banyak marketing juga anak muda, dia umur kurang lebih ya 18 tahun sampai umur ya 35 lah kebanyakan. Tapi ya ada juga yang umur 50. Cuman memang kebanyakan anak muda. Kita punya inovasi otomatis. Kita punya yang keunggulan dari DB ini yaitu inovasi. Kita sekarang lagi fokus di bidang teknologi. Di bidang teknologi. Bisa dijelaskan? Maksudnya teknologi seperti apa? Jadi apalagi kayak sekarang kondisi sekarang kan. Kondisi sekarang ini kan kebanyakan teknologi paling penting. Jadi intinya kita fokus nanti ke depannya. Kita mau bangun teknologi yang sangat luar biasa di DB Real Estate Indonesia, nggak bisa orang lain meniru kurang lebih. Nah, jadi kita bikin namanya teknologi itu, yaitu pertama kita bikin YouTube channel. Ya mungkin kalau
teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe. Namanya DB Team Studio. Sekalian promosi. Nanti dilihat di sini, nanti saya ketik. DB Team Studio. Nah, kita punya YouTube channel juga, ya kan, bagaimana mereka mereview properti yang dijual, ya kan, lewat video. Jadi orang nggak perlu datang, ya kan, nggak perlu lihat, cuman lihat dari video aja juga cukup jelas. Kita sudah bangun tim di sana, ya kan, untuk fokus di YouTube channel. Jadi mereka tuh yang klien-klien yang ingin beli rumah, otomatis beli dari virtual. Lihat virtual aja sudah. Ngefek nggak? Ngefek nggak? Maksudnya mereka tuh lihat dari video-video yang review rumah itu ngefek nggak? Maksudnya ada goal nggak di situ kayak berhasil jual gitu loh? Jadi kita nge-review rumah itu yang lihat, kalau YouTube kan satu Indonesia kan. Iya. Nah, kebetulan kita banyak review rumah, apalagi rumah-rumah yang bagus gitu lah kita review. Dan kebetulan banyak sekali kok orang yang suka. Jadi di Team Studio ini puji Tuhan isi sudah 52.000 subscribe. Wah. Kita sudah 52.000 subscribe. Keren. Banyak, ada beberapa video yang sudah di view itu 1,5 juta view. Wow. 1,5 juta view. Jadi ya kebetulan kalau closing pasti mengikuti. Jadi banyak sekali juga closing anak-anak marketing dari sana. Jadi nggak perlu menjelaskan satu persatu, tapi mereka menjelaskan virtual dan mereka banyak closingan dari sana juga. Ya, jadi benar-benar ngefek sih teknologi. Nah, kita juga nanti sebentar lagi bikin aplikasi yang kita sudah invest di sana. Aplikasi bagaimana nanti klien-klien bisa lihat dari aplikasi kita. Nah, next kita bikin macam-macam nantinya. Oh, jadi benar-benar yang kamu mau menonjolkan di bidang teknologinya gitu ya, dibandingkan dengan broker-broker yang lain gitu ya? Ya, memang banyak broker di Surabaya, Indonesia banyak. Cuman kita harus inovasi, harus lebih ke depan, kurang lebih, apalagi kita anak muda. Betul. Kita harus inovasi lah, kurang lebih seperti itu. Iyalah, nggak boleh kalah lah ya sama yang sudah lama-lama ya, Totiko. Iya. Nah, kemudian ini kan sekarang kan zaman corona ya, Dik ya. Maksudnya kan perekonomian kan sudah agak lesu ya, kayaknya menurut aku sih. Nah, dari bidang properti kira-kira itu gimana hari-hari ini, Dik? Sepi atau gimana? Memang dalam hal ini corona tersebut memang agak ngefek sebenarnya. Mungkin dari bisnis apapun lah, saya percaya banyak sekali efek dari corona itu lumayan besar. Ya, karena apalagi ada PSSB ya kan, bagaimana ya nggak boleh kantor atau gimana. Cuman ya kita percaya pasti dampak corona suatu saat pasti akan selesai dengan cepat. Ya kan, memang ada dampaknya sih, ada sedikit penurunan. Cuman kita untungnya kita sudah benar-benar invest dari dulu ke teknologi. Jadi mereka klien-klien yang ingin lihat rumah kita lewat virtual video. Jadi mereka lebih gampang untuk lihat rumah apa segala macam. Nah, kita juga ada virtual video itu lewat YouTube gitu, Kak? Betul, kayak YouTube. Jadi mereka nggak perlu datang, kan takut kan, apalagi corona ini. Mereka lihat rumah lewat virtual video kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga siapkan sistem juga untuk bagi namanya win-win protokol. Bagaimana kita nanti, saya percaya pada saat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lagi kebingungan masalah finansial. Betul. Nah, kita lagi benar-benar godok namanya sistem kita, yaitu win-win protokol, yaitu kita menemukan pihak penjual dan pembeli dengan harga yang bagus. Kita sebagai properti konsultan, apalagi kalau kita sekarang ini lagi benar-benar banyak menyaring investor juga, saya yakin kok di Indonesia ini banyak sekali orang yang uang cash-nya itu masih banyak. Dan saya nggak kelihatan gitu ya, Dik ya? Nggak kelihatan gitu ya. Banyak sekali juga orang yang butuh uang juga, banyak sekali juga. Betul, jadi kita nanti akan mereka, akan mengoneksikan mereka. Caranya jadi kita sudah ada sistem. Caranya bagaimana kamu tentang win-win protokolmu itu? Jadi kita sebagai konsultan
Yaitu kita pada saat penjual, kita sekarang ini lebih hubungan baik kepada mereka. Lebih kayak follow up mereka, bagaimana Pak kabarnya, ya kan? Bagaimana Pak kabar bisnis Anda, atau bagaimana Pak ada properti yang bisa dijual. Kita gali lebih lagi, lebih dalam lagi bagaimana kebutuhan dari klien. Nah, kita juga banyak sekali koneksi, ya kan? Kebetulan kita punya koneksi itu banyak sekali, apalagi marketing di seluruh Surabaya ataupun Indonesia, ya kan, banyak kenalan juga. Kita juga membantu agar menemukan antara pembeli dan penjual supaya bisa ketemu nanti harganya. Kita banyak sekali hubungan baik sama klien-klien. Nanti pada saat dia butuh, dia pasti akan telepon kita. Oh, gitu. Terus aku kemarin tuh sempat lihat itu ada kayak sistem baru lagi tuh ini ya, gotong royong ya, apa itu ya? Gotong royong. Nah, jadi kita itu mikir juga, bisnis-bisnis lain juga lagi sepi nih, ya kan? Kita juga bantu nantinya masuk ke YouTube kita, YouTube channel kita. Misalkan kita bantu promosi, misalkan dari bidang yang sama, kayak arsitek, kayak kontraktor, kayak bangunan, ya kan? Kita nanti bantu iklankan di YouTube. Karena YouTube kita sekarang lumayan lah lancar bagiannya. Jadi mereka nanti kita bantu mereka, kita saling bantulah otomatis di saat seperti ini paling penting. Jadi kita sistem baru yaitu gotong royong supaya mereka juga berdampak, kita juga berdampak untuk orang lain juga. Oh, jadi mereka itu nanti kayak apa arsitek atau kontraktor itu langsung hubungi ke DB gitu ya? Betul. Jadi kita bantu untuk promosinya. Kan kita sekarang kan fokus di bidang teknologi. Mereka kan kebingungan kalau misalkan nggak ada teknologi kayak gimana, bagaimana bisa dilihat, dipasarkan, apalagi di saat seperti ini. Ya kita bantu dengan adanya gotong royong, semoga bisa membantu masyarakat Indonesia yang lagi kesusahan. Iya. Nah, sekarang kalau menurutmu tuh kalau hari-hari ini tuh merupakan waktu yang tepat nggak kalau kita tuh mau invest properti? Jadi ya kayak tadi saya bicara aja, banyak sekali di Indonesia ini orang yang punya duit cash itu banyak. Saya percaya satu hal itu. Nah, waktunya sekarang untuk beli properti. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang butuh dana segar, ya kan? Mereka jual properti. Waktunya untuk investasi. Ini waktunya properti ini lagi harganya lagi bagus, lagi turun, lagi bagus. Waktunya orang-orang ini membeli dengan harga yang bagus juga. Jadi saling menguntungkan antara pihak penjual, mereka butuh untuk pembeli butuh untuk investasi. Jadi waktunya sekarang itu untuk beli properti. Oh gitu. Jadi menurutmu hari-hari ini nih meskipun ada corona pun tuh nggak masalah ya untuk investasi properti ya, Dik ya? Nggak masalah. Berdasarkan pengalaman dari tahun dulu pada saat 98, banyak sekali orang kaya tambah kaya gara-gara properti. Pada saat itu 98 banyak sekali orang yang belanja untuk properti banyak. Pada saat itu orang yang belanja properti saat ini pasti akan menjadi tambah kaya. Harganya sudah berlipat. Saya percayalah keadaan Indonesia pasti akan semakin lama semakin membaik. Ya kan, otomatis kalau investasi properti itu paling tepat. Karena lokasi nggak mungkin bisa dibeli. Lokasi limited. Kalau misalkan beli di lokasi A, orang lain beli lokasi yang sama nggak mungkin bisa. Jadi otomatis properti ya investasi yang paling tepat. Meskipun keadaan naik atau turun, properti ya nggak berdampak. Nggak berdampak gitu ya. Cuma investasi pasti akan naik terus. Kemudian kalau misalkan kayak saya kan awam ya, maksudnya di dunia properti gitu kan. Nah, kira-kira itu ada tips-tips nggak buat saya, kira-kira invest properti itu yang paling baik itu di daerah mana ya? Gitu deh. Jadi ya kalau dari orang yang baru pertama kali beli properti, otomatis saya pengen tahu gali lebih lanjut, yang pengen lokasi di mana. Dan yang properti yang paling penting itu pertama yaitu lokasi. Yang menentukan investasi ke depan. Kalau lokasi ada bagus, otomatis harganya pasti akan naik. Misalkan ke depannya akan dibangun jalan tol atau ke depannya nanti akan jalannya diperlebar. Itu lokasi. Jadi lokasi ini yang paling penting untuk kita beli properti. Jadi kalau orang yang baru pertama kali beli properti, pertama yang paling teman-teman harus
Pikirkan, yaitu pertama lokasi. Yang kedua, developer. Developer siapa yang bangun? Kalau developer ini sudah besar, otomatis kita nggak perlu khawatir, karena developer main jangka-panjang. Cara tahunya kita kan nggak ngerti sama sekali. Maksudnya buta sama sekali tuh developer yang bagus aja kita nggak ngerti gitu loh. Nah, kita cari tahunya tuh gimana, Dik? Maksudnya ini developer tuh nggak bujui atau bagus tuh gimana? Ya, yang pasti dari teman-teman harus percaya dengan properti broker yang profesional, yang sudah cukup lama mungkin, ya kan? Atau enggak, kalian Bapak Ibu, teman-teman percaya pada DB Real Estate, ya kan? Otomatis kalau tanya properti ya pasti otomatis tanya dulu, ini kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana. Kita selalu mengajarkan bagaimana kita kalau invest sesuatu itu harus kurang lebih ya kita harus punya bayangan kalau kita beli sendiri di sana tuh kayak gimana. Betul. Nah, sama agent kepercayaan, ya kan? Untuk bagaimana mereka menjelaskan properti developernya kayak gimana, kredibilitasnya kayak gimana. Itu sudah cukup membantu kok, Cik. Yang kedua otomatis yang tadi itu apa ya? Developer. Yang ketiga otomatis harga. Ya tergantung budget dari teman-teman kayak gimana. Kalau budgetnya sekarang kan banyak sekali cicilan-cicilan murah. Ya ini berguna sekali untuk orang-orang yang pertama kali beli properti. Karena dulu nggak ada kayak gini cicilan 5 jutaan, 3 jutaan. Saya masih ingat umur 20. Masa nggak ada? Nggak, dulu pada saat saya umur 23 tahun pertama kali join di properti, itu nggak ada cicilan kayak 5 jutaan, 3 jutaan. Dulu nggak ada kayak gini. Dulu, gede-gede, cicilan 100 juta, 200 juta gitu kan. Oh iya, kan? Sekarang ini waktunya untuk beli properti. Kalau dulu, pas saya umur 7 tahun yang lalu, nggak ada cicilan semurah kayak gini, 5 jutaan, 4 jutaan. Nah sekarang developer sudah ngasih keringanan-keringanan yang bagus untuk pembayaran. Ini waktunya untuk beli. Ya, cuman itu 3 hal yang paling penting. Pertama lokasi, kedua developer siapa, yang ketiga masalah budget, dan terakhir ini paling penting juga prospek ke depan dari properti itu kayak gitu. Nah, soalnya kan terkadang tuh saya bingung tuh, Dik. Misalkan hari-hari ini tuh kan banyak banget tuh pembangunan properti itu kan di mana-mana tuh. Ada yang di Surabaya Timur, Surabaya Selatan. Nah, kita ini sebagai pembeli, saya mengalami sendiri ya waktu itu ya. Saya tuh bingung. Aku mau beli di sini, tapi nanti ada tempat lain yang lebih bagus. Jadi bingung gitu loh, Dik. Mau invest nggak gitu loh. Nah, itu kayak apa? Memutuskannya. Kita kan uang terbatas loh, Dik. Nggak mungkin lah kita beli, aku beli sini, nanti di sana aku ya mau beli lagi, kan nggak bisa. Nah, seperti itu ya, Pak. Pertama-tama, kalau beli properti, kalau bisa agak cepat untuk memikirkan. Kenapa? Yang pasti properti tambah tahun, itu pasti kan tambah mahal. Nggak mungkin tambah murah kan? Iya kan? Nah, kita harus di-set secara cepat. Dan kayak misalkan contoh teman saya umur pas pada saat umur 24 tahun itu teman saya itu beli properti di daerah barat gitu ya. Saya ngomong kalau Anda nggak beli sekarang, teman saya tak bilangin kamu nggak beli sekarang, kamu nggak akan dapat harga yang bagus. Akhirnya dia memutuskan pada saat itu masih 1,4 miliar. Murah sekali pada saat itu, 1,4 M. Nah, setelah itu berjalannya waktu, sekarang 2020, kurang lebih ya 5 tahun, itu sudah naik jadi 2,5 M. Jadi naiknya, teman saya ngomong gini, wah untung ya Diki ya, aku beli kapan hari, kalau nggak beli hari ini aku nggak bisa beli properti, kejar-kejaran dengan DP-nya, bener kan? Dia kasih kejar-kejaran dari DP-nya, 500 beda 1 M otomatis kita tambah DP lebih gede lagi. Kalau kita nggak benar-benar cepat untuk mengambil keputusan, otomatis properti pasti akan naik terus. Nah, ya itu yang paling penting juga lebih konsultasi sama broker yang benar-benar profesional, ya sudah tahu kedepannya kayak gimana. Ya, jadi ya lebih kayak kemarin itu ada sekali launching itu 1 hari sudah habis sold out. Itu otomatis orang-orang sudah tertarik dan bagaimana kedepannya pasti bagus. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti orang-orang itu kalau ada properti itu rame ya berarti ya, orang-orang ya berani untuk invest mereka ya. Kenapa? Maksud saya tuh kalau bisa 1 hari launching langsung habis tuh berarti itu orang-orang di Surabaya ini otomatis kan ya
maksudnya mereka tuh berani gitu ya untuk invest uang gitu loh. Karena properti investasi paling bagus untuk sekarang. Gitu. Kalau nggak gitu, kita tahun ini nggak beli, tahun depan nggak keburu dengan pekerjaannya kita, dengan keuangan kita. Jadi cepet-cepetan. Nggak mungkin turun gitu tadi harga itu. Kalau turun, namanya investasi pun pasti ada naik dan turun, ya kan? Cuman selama ini properti paling aman. Dalam artian, ya kita sudah dapat barangnya. Ya kan, kita dapat rumahnya. Meskipun properti lagi agak turun sedikit, dia pasti akan naik. Kita belajar dari 10 tahun yang lalu. Memang pernah properti itu dalam keadaan stuck. Tapi begitu stuck, berapa tahun kemudian pasti akan naik. Jadi kita, kalau properti itu nggak bisa jangka pendek. Jangka pendek otomatis kita bukan lihat properti yang cicilan, tapi kita benar-benar untuk kerjaan itu ya properti murah kita kulak gitu ya anggapannya. Kalau kita untuk mikir jangka panjang, kita nggak usah mikir lah. Kita beli sekarang dengan developer yang bagus, lokasi yang bagus, kita beli, kita percaya 10 tahun lagi nanti akan bakalan naik. Jadi kita ngomong jangka panjang kalau investasi properti. Nggak bisa jangka 1-2 tahun gitu ya. Kita ngomong jangka panjang. Berarti itu uang longgar ya, Dik ya? Harus dari uang longgar ya harusnya ya? Kalau invest gitu ya? Tergantung kebutuhan. Kalau invest otomatis dari duit longgar lah. Otomatis orang invest kan pasti duit longgar. Kalau kebutuhan beli rumah, ya masa bisa. Harus punya rumah ya masa bisa. Kalau misalkan untuk investasi ya otomatis kalau bisa sisihkan untuk investasi. Soalnya tambah tahun properti ini nggak tambah murah, pasti tambah mahal. Betul. Jadi gitu. Oke, nah terus kemudian ini DB punya strategi apa ini? Yang terakhir ini sebelum kita tutup nih, Dik. Strategi DB ke depan supaya sebelum kita tutup, ini pertanyaan terakhir adalah strategi DB yang mau kamu kembangin apa ini, Dik? Supaya DB itu semakin, maksudnya dikenal banyak orang dan bisa apa ya, maksudnya lebih dari yang lainnya gitu loh. Yang pertama kita pasti fokus bangun tim, kita fokus bangun tim, kita benar-benar leadership, kita benar-benar jaga, ya kan. Setelah kita sudah oke, sistemnya sudah bagus, kita akan go public, dalam artian kita akan menambah cabang nantinya, banyak cabang yang mungkin nggak di Surabaya aja, kita mau pasar Indonesia nantinya, kita akan perbanyak cabang kantor kita, supaya orang-orang bisa bisa dibantu untuk masalah properti. Kita akan bangun cabang nanti contoh misalkan di Jakarta atau Bali atau Malang, pokoknya seluruh Indonesia. Kita pengen nanti membesarkan sayap kita ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita pengen banyak orang yang akan dimenangkan from zero to hero to property. Untuk properti. Jadi banyak-banyak pengen kita menjadi berkat untuk banyak orang. Itu strategi dan itu sih pertama. Kedua kita pengen teknologi juga, ya kan? Kayak kita bangun teknologi benar-benar fokus kita kerjakan sistemnya di sana. Nanti kita akan next mungkin ada sistem-sistem baru untuk masalah teknologi, ya kan? Untuk bagaimana mereka klien-klien itu bisa enak gitu, tanpa datang mereka bisa lihat dari teknologi kita. Contohnya kayak aplikasi kita atau lewat video kita, mereka bisa terbantu dengan maksimal. Iya, betul. Saya lihat sih oke lah, review di YouTube-nya oke. Jadi sangat detail dan membantu. Jadi kan nggak usah repot-repot kita ke sana, ngeliatin kan males gitu kan. Oke. Oke, Dik, untuk kata terakhir mungkin buat sobat-sobat Julin yang sudah mendengarkan kita, sharing-sharing kita, mungkin ada pesan-pesan dari kamu mungkin. Bagi teman-teman mungkin ada yang bingung sekarang lagi, apalagi corona gini ya. Mungkin saya pesan-pesan, mungkin saya juga belajar, saya masih belajar juga. Cuman saya percaya satu hal, jangan berpikiran bahwa ini sudah selesai. Dalam corona ini kayak berpikir kayak negatif. Waduh ini apa ya corona ya? Waduh ini kok kayak gini ya? Orang sukses, saya percaya satu hal. Mungkin keadaan bisa drop, tapi mental kita harus jadi pemenang. Mental harus menang. Jadi meskipun kondisi seperti ini, waktunya kita untuk move on. Bagaimana kita merefleksikan diri, bagaimana kita berpikir untuk jangka panjang. Kita harus punya mental sebagai pemenang. Mental sebagai pemenang, apapun kondisi Anda, mungkin hari ini lagi
drop atau mungkin lagi di PHK atau mungkin lagi gajinya diturunkan atau apapun lah, apapun bisnis lagi lesu, saya percaya satu hal, pasti suatu saat nanti pasti akan kembali seperti semula. Nah, waktunya itu kita apakah sudah siap atau enggak untuk melewati berikutnya ini kayak gimana? Nah, kita harus punya mental yang tangguh, apapun yang terjadi kita harus tangguh, kita harus berpikir positif, dan kita harus berdoa sama Tuhan, dan saya percayalah, kalau suatu saat nanti, something big is coming, sesuatu yang besar akan terjadi. Itu aja sih. Kalau Oke, thank you buat waktunya ya, Dik. Thank you buat sharing-sharingnya, buat Sobat Jolin, dan ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye, Dik.